Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Sebelum saya membawa kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya yang pimpin. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam anak Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dengan waktu yang ada. Kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan untuk mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi santapan bagi kehidupan rohani kami bersama. Dari awal hingga berakhir pemberitaan firman Allah, kami mohon kehadiran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di tengah-tengah perhimpunan kami pagi hari ini, serta memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah panjatkan doa ini. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita bersama membuka dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat 22. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat 22 yang berkata demikian. Tulisan di atas, Elisa menyihatkan air di Yeriko. Ayat 19 sampai 22 berkata demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian ialah pergi ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, kalau Aku sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Dari ayat pembacaan ini yang menjadi tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini, yaitu melapor masalah hidup kepada Tuhan. Melapor masalah hidup kepada Tuhan. Setiap keadaan yang tak mampu kita hadapi, perlu kita memberi laporan kepada orang atasan atau kepada orang yang berkenan yang boleh membantu kita dalam perkara ini. Di sini kita dapat lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 19 sampai 22, masalah yang terjadi di kota Yeriko. Tidak mampu lagi mereka menanggung penderitaan dan kesulitan hidup yang seperti ini, hingga mereka sepakat untuk memberi laporan kepada Elisa apa yang terjadi di dalam kota mereka yang bersekian lama membunuh banyak jiwa berkorban akibat masalah yang mereka hadapi. Pertama, kita dapat lihat mengenai latar belakang kota Yeriko. Kota Yeriko, kota yang tertua di dunia. Kemegahan orang Yeriko, kota mereka lah kota yang tertua di dunia, tidak sebanding dengan kota mereka. Itulah menjadi kemegahan orang Yeriko. Yang kedua, kota Yeriko adalah kota yang terkaya di dunia. Tidak ada kota yang sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh kota Yeriko. Dan tidak ada orang yang melawan kekayaan mereka. Ini yang membuat mereka lebih megah. Dan yang ketiga, kota Yeriko temboknya kuat dan keliling kotanya. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka khawatir. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka takut.
dengan serangan-serangan musuh dari luar. Karena kotanya dikelilingi dengan tembok yang cukup tebal dan tinggi, sehingga kota itu susah direbut dan susah dirosak. Oleh karena ia dikelilingi dengan tembok yang cukup kuat. Ini merupakan satu kemegahan penduduk kota Yeriko. Dan kota Yeriko juga penduduknya kuat berperang, punya pengalaman berperang. Tidak ada tentara yang boleh melawan. Bagaimana yang dilihat oleh orang Israel. Tentara-tentara kota Yeriko gagah perkasa, punya pengalaman dalam peperangan. Kita tidak mampu menyerang dan melawankan tentaranya. Ini kita dapat lihat mengenai kota Yeriko. Tetapi kalau kita lihat kota Yeriko merupakan satu kota yang dipuji di atas dunia ini. Merupakan satu kota yang begitu megah, yang tidak boleh dilawan dan tidak setanding dengan apa yang ada pada kota-kota yang lain. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 19. Ayat 19 juga dia berkata, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihatlah letak kota ini baik, letak kotanya baik. Seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Letak kotanya baik. Masalah yang sekarang kita lihat dalam ayat pembacaan ini, airnya tidak baik. Kenapa airnya tidak baik dikatakan di dalam bagian ini? Di negeri ini sering ada keguguran bayi. Setiap perempuan yang hamil, dilahir anaknya mati. Tidak jadi menjadi anak yang hidup dalam keluarga kota Yeriko. Banyak anak-anak yang berkorban atau mati waktu mereka dilahir. Jadi ini masalah. Masalah yang dilaporkan oleh kota Yeriko adalah masalah air saja. Tembok yang tebal tidak mampu menolong mereka. Kota mereka yang terkenal oleh karena kaya tidak mampu menolong mereka. Kota mereka yang tertua di dunia tidak mampu menolong mereka. Penduduk dan askarnya yang berpengalaman berperang tidak mampu menolong mereka dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Jadi apa yang mereka harus lakukan untuk menyelesaikan masalah yang begitu berat yang terjadi dalam kota Yeriko? Tidak ada jalan lain. Apa-apa yang ada di Yeriko tidak boleh membantu mengatasi masalah ini. Mereka sepakat, mereka sekata dengan tidak rasa malu, dengan tidak rasa peduli apa-apa. Mereka maju berhadapan dengan Nabi Elisa. Mereka memberi laporan kepada Elisa, memberitahu bahwa ada masalah yang sedang mereka hadapi. Berapa tahun sudah mereka hadapi dalam kota ini dan tidak dapat diatasi. Apa masalah-masalah mereka? Kata mereka, Elisa, engkau lihat tempat kota Yeriko ini, letaknya cukup baik. Tidak ada kota sebanding dengan kota kami. Letaknya cukup baik. Tetapi satu masalah yang tak mampu kami lawan, tak mampu kami hindari dan tak mampu kami lakukan apa yang menyelesaikan ini untuk kota kami, yaitu air yang kami minum, air yang kami gunakan di dalam kota ini sering menggugurkan bayi. Banyak anak-anak yang mati. Ini masalahnya. Waktu Elisa mendengar laporan ini, Elisa sebagai hamba Tuhan menerima laporan itu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang siap untuk membantu kota Yeriko.
supaya mereka dapat mengenal Allah itu luar biasa. Lalu kata Elisa kepada mereka, ambillah sebuah pinggan yang baru, ambillah garam dan taruhlah di dalam pinggan yang baru, hantarlah itu kepada saya. Lalu semua orang Yeriko yang melaporkan masalah ini kembali dan membelikan pinggan yang baru, lalu mengambil garam dan menyimpan dalam pinggan yang baru. Lalu mereka kembali dan menyerahkan itu kepada Elisa. Ini pinggan, ini garamnya, diserahkan kepada Elisa. Elisa mengambil pinggan dan garam itu. Elisa mengambil tindakan yang cepat, bukan mengulurkan waktu. Setelah diterimanya, Elisa bertindak terus. Elisa mengambil pinggan dan garam. Elisa terus melangkah dan berjalan menuju kepada di mana mata air yang mengalir ke kota Yeriko. Waktu Elisa sampai di mata air kota Yeriko itu, ia mengambil garam dari pinggan dan membuangnya di dalam mata air. Lalu kata Elisa dalam ayat ini, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, kematian atau keguguran bayi. Dengan demikian air ini menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Sejak garam itu dilimpar di mata air itu, mulai saat itu air itu dipulih kembali, sehat kembali. Setiap penduduk Yeriko yang minum air itu tidak akan mengalami kematian lagi. Tidak ada keguguran bayi lagi. Air itu sehat karena kuasa Tuhan sendiri. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun kemegahan kita selama ini, kami bermegah karena kami punya gereja yang besar. Kami bermegah karena kami punya rumah pastor yang bagus. Kami bermegah kami punya halaman yang bagus. Kami bermegah oleh karena banyak hal-hal yang bagus daripada jemaat yang lain. Tetapi satu hal yang tidak dapat kita boleh lawan, yaitu menurut kota Yeriko katakan, air yang mereka minum selalu membawa kematian. Demikian juga bagi kehidupan kita pada hari ini di segi rohani. Yang walaupun hal-hal yang kita lihat selama ini di dalam kuasaan kita, di dalam sidang kita, di dalam kampung kita, yang merupakan kemegahan kita berapa tahun yang lepas. Mungkin kita orang yang bersemangat dalam pelayanan Tuhan, bersemangat dalam pujian, bersemangat memberitakan firman Tuhan, bersemangat membuat lawatan keluar, bersemangat dalam aktiviti yang kita lakukan setiap bulan. Tapi sadarlah kembali, masalah yang kita hadapi juga sama seperti masalah yang dihadapi oleh kota Yeriko. Mata air yang mengalir ke gereja kita, mata air yang mengalir ke kampung kita, membawa kematian rohani yang kita tidak sadar. Apa itu, saudara-saudara? Banyak masalah yang tidak dapat kita atasi. Bertahun-tahun kita hadapi, tapi tidak ada orang berani mengadu di hadapan Allah. Seperti Elisa, seperti kota Yeriko, datang kepada Elisa melapor masalah. Mari kita bangkit. Mari kita siap sedia dengan siasat kata, dengan tidak rasa malu untuk mengadukan, untuk memberi laporan kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat jemaat kami, kau lihat sidang kami, kau lihat kampung kami, punya masalah yang tak sanggup kami atasi, tak sanggup kami selesaikan. Katakan itu kepada Tuhan dengan iman. Berserulah kepada Tuhan.
laporlah masalah kepada Tuhan. Tuhan tunggu. Tuhan saja membantu. Yang penting kita datang ke hadiratnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kita mau gereja kita dipulihkan. Karena kita mau kampung kita dipulihkan dari keadaan-keadaan yang tidak baik. Bapak dan Ibu, pagi hari ini Tuhan berkata kepada kita, kalau kita rasa tidak aman, tidak senang hidup dalam tekanan yang begitu berat, oleh karena masalah-masalah yang sekian lama tidak pernah diselesaikan dan diurus, hari ini kita semua saya sekata datang ke hadirat Tuhan. Kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja, marilah kita saya sekata seros seiman datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bukalah mulut dan berserulah kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami hamba-Mu yang melayani jemaat ini. Banyak masalah yang kami hadapi. Kami tidak tahu jalan keluar. Kami tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami, supaya kehidupan rohani kami hidup. Supaya kehidupan rohani kami sehat. Supaya anggota kami semakin hari semakin bertambah. Jangan semakin hari semakin banyak yang mati. Jangan semakin hari semakin kurang jumlahnya. Semakin hari semakin banyak kesulitan yang kami hadapi. Tapi hari ini kami percaya Tuhan mendengar laporan kami. Kami percaya Tuhan akan pulihkan masalah-masalah yang kami minum selama ini, yang mematikan banyak anggota kami. Tuhan saja mendengar. Tuhan saja turut campur tangan. Tuhan memperhatikan apa seruan dan apa permohonan kita. Dia siap membantu kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini Tuhan menunggu saudara datang kepadanya. Tuhan menunggu kita dengan penuh kerendahan hati. Apa masalah-masalah yang kita hadapi selama ini dalam gereja kita, yang membuat gereja kita tidak maju, yang membuat kita tidak ada persatuan yang baik di dalam gereja, yang membuat kita ada perpecahan di gereja, yang membuat kita tidak ngam satu sama yang lain, tidak cocok sama satu sama yang lain. Selalu ada masalah-masalah yang berat terjadi. Hari ini, marilah kita semua sebagai jemaat Tuhan yang dikasihinya, berlututlah di hadapannya, menangislah di hadapannya, mohon belas kasihan Allah. Maka ia datang dalam kuasanya, maka ia datang saja membantu dan menolong kita. Roh-roh buat perpecahan di gereja kita, roh-roh yang membuat pergaduhan di gereja kita, roh-roh angkuhan yang ada di gereja kita, roh-roh perceraian yang ada di gereja kita, roh-roh congkak atau tinggi hati yang ada di gereja kita, roh-roh dendam yang ada di gereja kita, roh-roh yang tidak membuat kerjasama dalam gereja kita. Dalam nama Yesus, ia boleh tolak semuanya. Ia angkat, ia buang semuanya. Ia pulih dan sembuhkan kita kembali daripada penyakit rohani ini. Supaya gereja kita disembuhkan. Supaya gereja kita hidup kembali. Supaya gereja kita maju di dalam kehidupan rohani. Supaya dalam gereja kita kebangunan rohani akan terjadi. Pekerjaan Roh Kudus akan terjadi. Mujizat dan tanda ajaib akan terjadi dalam setiap pribadi umat-umat Tuhan yang ada dalam gereja kita. Marilah jemaat Tuhan pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati berlutut di hadapan Tuhan, menangis dengan mengaduk apa masalah setiap pribadi kita di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada di gereja kita, di jemaat kita, marilah kita semua datang kepada Tuhan. Mohon kasihan dan belas kasihan. Pasti ia datang untuk membantu. Pasti akan tunjuk jalan keluar dari masalah. Mulai hari ini, Tuhan mau hadir di gereja kita. Mulai hari ini, Tuhan mau memulihkan keadaan rohani kita yang rusak. Mulailah hari ini, Yesus menjadi Tuhan di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan, supaya kita menjadi umat yang tegak
berdiri dalam iman kepada Tuhan. Jangan mengundang dosa bekerja. Jangan mengundang iblis melakukan perkara yang merosakkan hubungan. Tetapi hari ini semuanya dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Hari ini gereja kita dimenangkan oleh Tuhan. Hari ini gereja kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau ada di tengah-tengah kita, melakukan pekerjaan yang luar biasa, memulihkan keadaan kita yang rusak, menjadi sehat kembali dalam pandangan Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah mendengar seruan kita. Kita percaya Tuhan sudah menjawab dan melakukan apa yang kita rindu Tuhan lakukan di gereja kita. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau memperdulikan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperhati apa yang kami ucapkan di hadirat-Mu hari ini. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Mulai hari ini untuk selamanya. Dengan satu keyakinan, berkat Allah dilimpahkan ke atas semua umat-umat Tuhan, ke atas semua keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini. Saya percaya berkat jasmani, berkat rohani, Allah Bapa dan Roh Kudus, Immanuel, menyertai hidup jemaat mulai hari ini untuk selama-lamanya. Amin.